Melanjutkan cerita sebelumnya, kandang babi yang kemarin sempat keputus gitu karena durasi udah panjang dan ya karena capek juga. Nah, ini adalah lanjutan cerita dari sebelumnya, dimana kawan-kawan kalau misal belum sempat nonton bagian yang pertama atau bingung gitu, ini adalah cerita kedua atau cerita lanjutan. Untuk link cerita sebelumnya itu nanti akan ditaruh di deskripsi di bawah video ini ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke sana ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, udah ngasih like, udah nge-share juga ke yang lainnya, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih komentar dan join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Ini baru mulai, udah banyak suara-suara dari luar yang masuk. Harap maklum ya begitu. Kali ini jualan donat. Nah gini, oke, lumayan ke distract juga kalau misal ada suara dari luar yang masuk. Mungkin di kawan-kawan nggak terlalu kenceng, tapi kalau di sini tuh lumayan kenceng juga. Tetap tembus gitu, udah ditutup-tutupin tapi tetap tembus. Nah cerita ini tuh, cerita sebelumnya itu pengalaman dari Mas Ari dan Mas Johan ya, dimana mereka waktu itu melakukan sebuah perjalanan dari Jakarta menuju Sidoarjo karena di sana itu ada liputan di lumpur sana lah, lumpur Sidoarjo situ, yang kawan-kawan juga pasti pernah dengar, pernah tahu beritanya. Mereka dari sebuah stasiun TV, tapi ya nggak perlu disebutin mereknya itu apa. Kemarin ada beberapa di komentar yang nyebutin ini ya, mohon maaf nggak bisa disebutin gitu. Tapi kayak gitulah perjalanan itu, dimana Mas Ari dan Mas Johan mendapatkan banyak pelajaran yang nantinya intinya di akhir cerita ini akan ketahuan apa sih maksud dari semuanya itu. Jadi di cerita sebelumnya itu diceritain kalau mereka itu masuk sebuah, entah kenapa kayak dibawa gitu, tiba-tiba memasuki bukan jalanan raya besar kayak gitu, tapi masuk lebih ke jalanan desa yang masih berbatu, yang masih kasar seperti itu. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah rumah di situ, dimana rumahnya itu rumah panggung dari kayu, dimana di depan rumah tadi di tangga untuk naiknya itu ada beberapa anak-anak yang lagi duduk-duduk di sana. Mereka itu semuanya menyeringai, menyapa lah, mungkin nyapa dengan senyuman, dengan cengiran begitu. Dan akhirnya mereka pun bermalam di tempat tersebut, dimana setelah bermalam di tempat tersebut mereka itu menemukan hal-hal yang aneh, hal-hal justru malah lebih mengerikan, gak aneh lagi tapi mengerikan, dimana yaitu tadi dari obrolan gitu, jangan jadi babi dulu nanti mereka ketakutan seperti itu. Sampai akhirnya ada pintu dimana mereka tidur malam itu kan dibuka. Di cerita sebelumnya ini diceritain, ini buat reminder aja, dibuka gitu dan muncullah ada satu sosok anak kecil. Dan ya yang bikin mengagetkan itu sosok anak kecil itu tadi adalah kepalanya babi. Plus keesokan paginya saat mereka lagi mandi beberes buat siap-siap mau melanjutkan perjalanan, ternyata rumah itu menghilang, semuanya tuh menghilang. Bahkan air yang udah sempet disiramin ke badan mereka itu pun berubah. Ternyata itu bukan air, itu adalah kayak tumpukan debu, tumpukan pasir, ya tanah begitu ya. Itu dipakai mandi begini sama mereka. Alhasil bukannya malah badannya bersih, tapi malah justru ya tambah kotor gitu kan, penuh dengan debu, di rambut juga kayak gitu, jadi pada masuk-masuk rambut seperti itu. Nah di kondisi seperti itu mereka kan panik, mereka pun akhirnya coba cari-cari peralatan yang kemarin sempat mereka tinggalkan, yang tadi malam mereka taruh di kamar di atas ya lokasinya karena rumah panggung. Pas keesokan paginya dicari-cari, memang di sana itu masih ada beberapa puing-puing kayu, dan di situ ada ya bukan bentuknya kamar lagi, bener-bener kamera, tas-tas yang lain itu ditaruh di tanah begitu aja, langsung diambil sama mereka. Setelah diambil mereka pun langsung buru-buru menuju ke mobil lagi, dan disitulah mereka, ayo kita langsung berangkat ke Sidoarjo aja. Cuman ya di sana tuh ada yang aneh. Pagi itu seolah-olah waktu tuh nggak berjalan. Mereka melihatnya dari intensitas cahaya pagi itu yang sama-sama aja.
kok nggak bertambah terang, padahal ini udah sekitar jam 7. Tapi udah mereka pun naik mobil lah, jalan gitu ya pelan-pelan, cuman suasananya itu memang udah nggak terlalu berkabut seperti saat mereka baru datang ke sana. Pagi boleh dibilang lumayan cerah, tapi cahayanya tuh nggak nambah terang. Mereka hanya ngelihat di sisi kanan kiri jalan mereka masuk atau jalan mereka keluar itu, jalanan kampung itulah dianggapnya. Itu cuman tumbuh semak belukar, bener-bener semak belukar lumayan tinggi ya, sekitar 1 atau 1,5 meter. Bahkan mungkin ada yang 2 meter yang nutupin pandangan mereka juga nembus ke sana. Kayak gitu mereka jalan pelan-pelan. Ri, kita itu sebenarnya di mana sih? Kita kayaknya belum keluar dari sini. Soalnya cahayanya tuh masih begini gitu, nggak wajar. Ini udah jam 7, harusnya tuh udah terang loh begitu. Iya, kayaknya iya sih Jo, tapi udah nggak apa-apa Jo. Udah kita balik lagi, yang jelas arah baliknya kan ke sini kan. Iya, arah baliknya ke situ. Mereka pun jalan ke sana terus, pelan. Seingatnya mereka, perjalanan pulang ini rasanya itu lebih jauh dari perjalanan saat mereka datang. Saat mereka datang itu ya hanya beberapa menit gitu ya, terus tiba-tiba ngelihat rumah. Ini pas balik kok rasanya, Jo, kok nggak nyampe ya Jo, ya nggak nyampe jalan-jalan raya gitu ya. Iya, nggak nyampe jalan-jalan raya, emang kita memang masih di sini, kita tuh belum keluar, nggak tahu ini di daerah apa, di tempat apa gitu ya. Udah jalan aja, mending jalan pelan-pelan, hati-hati gitu kan, toh ini juga agak terang. Nah, di tengah perjalanan itu mereka berdua ketemu atau melihat seorang tua yang lagi berjalan sendirian ke situ. Berpapasan ya mereka ya, pagi itu. Gini, disebutin jam 7 atau mungkin udah jam 7 lewat ya, waktu itu bisa 7:30. Tapi jangan dibayangin udah terang, karena situasinya itu masih seperti jam 5:30 pagi, jam 5, jam 5:30, masih redup gitu, masih temaram. Bener-bener masih gelap lah kayak gitulah, masih agak gelap. Nah, jalan ke sana ketemu sama si bapak-bapak tadi. Mas Ari sama Mas Johan saling nengok gitu kan. Ri, Jo gitu, sama-sama manggil. Kita berhenti, kita nanya atau enggak. Kata Mas Johan, Ri, ini tuh belum bener waktu ini loh. Waktu udah jam 7 lewat, tapi kan masih gelap seperti ini. Artinya kita belum keluar, Ri. Kalau kita belum keluar, terus kita ketemu, kita nanya. Ya yang kita nanya, bangsa-bangsa gitu juga, Ri. Katanya, oh iya juga ya. Jadi gimana nih? Udah lanjut aja. Mereka pun berjalan pelan agak ke kiri karena takutnya nenggor si bapak tadi. Diperhatiin gitu kan Mas Johan. Mas Ari juga sesekali sambil nyetir itu ngelirik bin, karena nyetirnya juga pelan. Ngelirik. Si bapak itu tuh ternyata dia kan pakai caping. Dia apa ya, justru biasanya kalau orang ketemu apalagi di kampung begitu kan, papasan sama seseorang itu kan akan cenderung nyapa beginilah, minimal nundukin kepala atau gimana. Itu yang pernah gue alami saat berada di daerah-daerah itu kayak gitu, masih kerasa keramah tamahannya itu masih ada. Nah, ini sikap bapak-bapak ini tuh agak sedikit beda. Dia kok malah capingnya ditutupin begini gitu, gak dibuka, malah kayak menghindar gitu ya. Saat dilihatin sama Mas Johan dan Mas Ari kayak gini ditutupin, Mas Johan sama Ari kan bener-bener pelan banget gitu kan, pengen tahu ini sebenarnya siapa sih. Begitu mereka di ujung persimpangan antara mobil dan bapak yang bawa sepeda itu, mereka sepintas melihat dari sisi samping sini. Meskipun ditutup caping, tapi masih kelihatan sedikit. Nah, dari situ mereka tahu ternyata bapak itu ya, dia bukan sosok manusia. Masih kelihatan kalau kulitnya itu lebih pucat dari umumnya manusia gitu ya. Tangannya kulitnya coklat, nutup caping begini kelihatan. Tapi begitu sampai di bagian muka, itu bukan manusia, bukan mukanya orang. Itu adalah mukanya babi gitu. Meskipun mereka nggak ngelihat sepenuhnya, tapi Ri, Jo gitu, sama-sama aja gitu. Kayak yang ada di rumah itu ya bener.
Iya dia babi gitu. Udah kita jalan aja. Mereka pun jalan, terus jalan. Mereka jalan itu kurang lebih sekitar 1,5 jam dari pertama kali mereka keluar dari rumah panggung tadi ya. 1,5 jam kemudian baru di situ tuh mata mereka tuh agak sedikit kaget, biar gitu agak sedikit terang, dan di sanalah mereka akhirnya ketemu sama si jalanan besar itu. Di sana, wah mereka tuh senang, alhamdulillah akhirnya keluar juga kita dari sini Jo gitu. Iya ri, syukur ri. Ya udah akhirnya jalan kan mereka tuh. Nah mereka jalan ke sana pun sama, sepi gitu jalan. Ini kok jalanan kok masih sepi begini ya, padahal ini udah terang loh, ini udah normal loh. Nah setelah itu beberapa saat kemudian mereka tuh papasan sama mobil. Nah ini baru nih mobil nih. Gak lama setelah papasan mobil, mereka itu minggir ke kiri gara-gara mereka ngelihat ada kayak sebuah warung kecil di pinggir jalan situ. Akhirnya mereka pun mampir ke sana. Sebelumnya mereka juga sempat mempertanyakan ya, agak sedikit berdebat. Ri, ini kita mampir di sini nih beneran warung orang bukan, katanya. Ya yaudah kita semoga aja semoga ini adalah warungnya orang. Akhirnya udah tetap aja minggir ke sana, dan ternyata ya bener mereka itu orang gitu. Ada beberapa orang yang ya nanya-nanya, mas dari mana mas, kayak gitu. Kami dari Jakarta katanya. Loh dari Jakarta jauh juga ya? Iya kami mau itu ke depan sana, mau ke Lumpur katanya. Oh iya sebentar lagi mas nyampe di situ. Setelah mereka ngobrol-ngobrol yang gak diceritain sama Mas Ari sama Mas Johan secara detail ya, tapi ada satu poin penting dari obrolan mereka, yaitu Mas Ari sama Mas Johan itu nanya-nanya. Pak, mau nanya Pak? Iya silakan. Tapi sebelumnya kami mau cerita dulu ya Pak. Oh silakan. Akhirnya mereka pun cerita begini terdedet. Nah pertanyaan adalah, itu sebenarnya siapa sih Pak gitu. Oh itu katanya, ya memang nggak banyak sih mas yang tahu mas, cuman saya juga pernah ngedengar, tapi nggak banyak juga yang cerita. Memang di daerah situ, di sebelum sini ada kesana mas, ada kampung ke situ masuk. Kampung itu ya bukan kampung sih sebenarnya, itu kampung tapi udah lama banget mas, itu udah dulu banget, cuman udah lama juga ditinggalin katanya begitu loh, karena lumpur pak. Bukan, waktu itu nggak tahu karena apa. Tapi yang jelas kampung itu udah kosong. Dulu juga penduduknya nggak terlalu banyak sih, ya cuman kampung seinilah apa ya, ya kampung sedikit doang, hanya ada beberapa bangunan rumah di situ. Nah oh gitu ya Pak. Terus apa namanya yang kami temui itu apa ya Pak ya? Ya nggak tahu mas, mungkin itu penghuni sana kali mas. Oh begitu ya. Jawabannya tuh nggak puas gitu ya. Udahlah, akhirnya apa? Mereka pun melanjutkan setelah dibayar semuanya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke area lumpur situ. Ke area lumpur di sana nah di situ baru dapat sinyal. Sebelumnya tuh nggak ada sinyal sama sekali. Nah dapat sinyal. Oh iya, HP udah dapat sinyal nih. Baterai juga udah tinggal sedikit karena nggak sempat ngecas kan, di rumah itu tuh nggak ada listrik sama sekali. Ditelepon temennya, anggap aja namanya Yuni gitu salah satunya. Ini nama kesukaan nih, Hani, Yuni, Nita ya gitu nama umum. Yun, sorry Yun, mungkin kita agak telat nih gitu. Nah kata si Yuni, nggak apa-apa, santai aja gitu, kalian nggak kesini juga nggak apa-apa gitu. Loh maksudnya gimana Yun, kok kayak gitu Yun? Sorry beneran, kita tuh tadi ngalamin begini. Gimana ya, kata si Yuni. Jadi gini Ri, kita itu sebenarnya udah pulang Ri gitu, acaranya udah selesai gitu. Lah acaranya udah selesai? Iya acaranya udah selesai Ri, katanya, kata si Mbak Yuni tadi. Maksudnya udah selesai gimana? Iya semuanya udah, pengambilan gambar, liputan dan yang lain-lain itu udah semuanya Ri. Kita ya udah kamu pulang aja, katanya begitu. Udah nggak apa-apa kok, semuanya udah dihandle sama yang lain kemarin. Wah alhamdulillah Yun, tapi aku kena masalah nggak? Nanti gini aja deh, mending kamu ceritain aja ke bos, katanya begitu. Oh iya gitu ya, udah nanti aku telepon sama bos deh. Berarti ini gimana, aku pulang atau aku lanjut ke lumpur? Ya kamu ngapain ke lumpur, di situ udah nggak ada orang, udah kamu balik lagi aja. Balik lagi katanya begitu, atau terserah kemana kayak gitu, kata si Yuni. Dari suaranya si Mbak Yuni itu kelihatan agak sedikit ketus, tapi setidaknya itu menenangkan gitu ya buat Mas Ari, Mas Johan, kalau oh ternyata proyeknya itu udah kelar dan
ya Mas Ari itu ya kemungkinan nggak akan terkena sanksi gitu. Dia begitu yakin nggak akan terkena sanksi karena ya dia punya alasan untuk meminta maaf itu. Akhirnya setelah itu ya udah, terima kasih ya Yun ya, aku telepon bos begini. Ari sama Johan, kamu ini gimana sih, gini. Pertama dimarahin, iya bos maaf banget bos, sumpah ini kita nggak bohong ya, begini gitu. Bos di mana sekarang? Oh saya ini udah perjalanan lagi balik ke Jakarta, kata si bosnya begitu. Nah begitu perjalanan ke Jakarta, Mas Ari sama Mas Johan itu aduh agak gimana gitu. Maksudnya kalau misal dia bosnya masih di Sidoarjo, setidaknya dia tuh bisa ngeliatin, ini loh bos yang terjadi sama kami belum mandi, badan kami penuh debu kotor begini. Ini loh, ini kejadiannya tuh begini. Katanya bosnya mau ngejelasin semuanya. Tapi ternyata bosnya udah balik lagi ke Jakarta dan di telepon lupa ya. Ya bosnya intinya balik lagi ke Jakarta, terus Mas Ari sama Mas Johan pun udah ditutup gitu ya. Intinya udah nggak ada masalah, bosnya juga nggak apa-apa gitu. Intinya yang ditangkap sama Mas Ari nanti tinggal bikin apalah lebih formal aja di kantor kalau udah sampai kantor. Nah di situ Mas Ari sama Mas Johan ngobrol kan, Ri, kamu jadi ke Jogja nggak Ri? Iya mas, iya Jo, aku jadi kayaknya ke Jogja. Ini mumpung ya udah kita kan udah kelar gitu kan. Iya, yuk kita ke Jogja aja, kata Johan. Udah nenangin diri lah katanya begitu. Mereka pun putar balik menuju Jogja, memakan ya waktu cukup lama begitu kan. Ke sana ke Jogja. Waktu itu hari udah, oh ya mereka tuh sempat istirahat kayak gitu kan sampai sore. Nah sore harinya mereka karena saking capeknya gitu ya, mereka tuh memutuskan untuk ya kita nyari penginapan atau apalah begitu. Yuk ayo bolehlah sekalian kita bersih, masa kita ke Jogja kayak gini, buluk kayak gini, nanti dikira orang tua kita gimana, walah kamu tuh mesake gitu kan, kamu cari kerja nyampe kotor-kotoran begitu, katanya kamu jadi jurnalis. Biasanya kan nggak, takutnya orang tuanya mikirnya seperti itu gitu. Iya juga ya, ya udah kita sekalian bersih. Akhirnya mereka pun sore hari sekitar jam 3-an mereka tuh di tengah perjalanan ya, tapi nggak disebutin di daerah mana, mereka tuh coba nyari penginapan. Ya udah kita istirahat dulu di sini, nanti baru kita lanjutin esok hari. Mereka putar balik ke situ, udah istirahat ya, menemukan ada satu hotel kecil di pinggir jalan gitu ya, hotelnya di pinggir jalan ya. Mereka pun ke sana, masuk istirahat, mereka bersih segala macam. Makan malam mereka juga ngobrol sama Mas Johan, Mas Arinya. Aku belum ngerti deh kemarin itu apaan, maksudnya itu apaan. Ya Mas Johannya tuh nyeletuk, ya Ri, nanti biasanya ngertinya nanti Ri, kata si Mas Johan begitu. Iya sih ngertinya nanti, cuman kan ya udahlah, aku bener-bener aku kayak baru ngalamin sesuatu yang seperti ini, adalah sesuatu yang pertama kali yang bener-bener baru aku alami yang sampai segininya nih, kata Mas Ari itu seperti itu. Ya sama Ri aku juga. Udah sampai agak malam mereka pun mau istirahat begitu ya, kurang lebih sekitar jam 10 malam mereka udah masuk kamar di sana, tapi mereka masih ngobrol. Ri, aku kok nggak sabaran ya pengen ke Jogja ya, katanya waktu. Iya bener, aku juga sama Jo, aku juga pengen ke Jogja. Ayo sekarang aja apa ya, katanya. Oh boleh deh, boleh tapi jangan sekarang, nantilah tengah malam gitu, kata Mas Arinya begitu. Sebentar kita istirahat sebentar, ngelurusin badan. Nah setelah ngelurusin badan, mereka tadinya rencananya kan memang malam itu mereka mau jalan, mereka tuh mau pergi gitu. Tapi ternyata bablas mereka tuh karena kecapean, mereka pun ketiduran. Dan dia bangun itu udah pagi, udah sekitar jam 5. Mereka pun beres-beres, Mas Arinya sholat subuh, Mas Johannya nggak sholat ya karena Mas Johan itu bukan muslim. Kayak gitu mereka pun siap-siap, mereka jalan pagi-pagi sekitar jam 6 pagi waktu itu. Jam 6 pagi mereka pun jalan ke sana, mulai keluar dari hotel tadi udah check out. Mungkin ya sekitar jam 6 pagi lah. Ditelepon setelah itu sama Yuni. Ri, Jo, kalian di mana?
ini aku lagi di kota ini pokoknya begitu, di satu daerah lah, nggak tahu, kita punya di hotel gitu. Rijo, itu kan berarti daerah nggak terlalu jauh. Kalian mau kemana sih emang, kok ngambil rute ke situ? Kami mau ke Jogja katanya begitu. Nah, kebenaran kata Yuni. Aku baru dengar berita, dikabarin sama temen di Jogja itu, Jogja dan sekitarnya itu terjadi gempa katanya situ. Yun, yang bener Yun, jangan bohong Yun. Iya beneran gitu. Kok aku nggak kerasa di sini, kata si Mas Arinya begitu. Langsung diginin, iyain aja, iya ya, udah ngobrolnya, kata Mas Johan itu nanti, udah ngobrolnya, iyain aja, iya Yun, Ani kata Johan, iyain aja gitu, ya oke, udah kalian langsung ke Jogja sana ya, oke siap. Nah dari situ, udah mereka itu masih di mobil ya, cuman akhirnya mobilnya dipinggirin. Jo, gimana nih Jo gitu, jujur aku tadi pagi memang aku ngerasain sempat ada getaran Ri, tapi aku nggak mikir kalau itu tuh gempa. Aku pikir apa kayak gitu kan. Jadi kamu juga ngerasain Jo? Iya aku ngerasain Ri, beneran sumpah Ri. Ternyata itu di Jogja ya Ri ya, semoga nggak terjadi apa-apa ya Ri. Udahlah kata Mas Johan, udahlah nanti aja. Ayo kita ke Jogja dulu, ayo kita ke Jogja. Mereka pun langsung ke sana agak sedikit cepat, dan memang bener. Mendekati Jogja dari arah timur itu udah ada beberapa orang kelihatan gitu ya, kayak ini orang-orang kenapa ya pada keluar. Oh iya, ternyata benar terjadi gempa tadi. Orang-orang banyak pada berdiri di pinggir jalan seperti itu, tapi mereka nggak sempat berhenti, mereka harus menuju ke Jogja dulu. Tujuan mereka kali ini tuh adalah dua, tapi waktu itu mereka belum sempat ngobrolin. Yang pertama itu adalah liputan karena dapat tugas dari Yuni. Yang kedua yang tadinya iseng-iseng mau mampir Jogja, kali ini mereka tuh punya misi. Aku harus nemuin keluargaku katanya begitu. Mas Ari sendiri mau nelponin tapi susah banget, entah dari Mas Arinya nggak dapat sinyal waktu itu, atau mungkin di Jogja sana lagi ada gangguan komunikasi juga, nggak tahu juga. Yang jelas seperti itu. Udahlah fokusnya yang penting kita sampai Jogja dulu, kita sampai Jogja. Nah akhirnya apa? Mereka pun agak mempercepat kayak gitu ya, tapi masih tetap hati-hati karena itu tadi banyak orang ya nyebrang begitu. Singkat cerita, sampailah mereka di Jogja sekitar jam 8 pagi waktu itu. Mas Ari langsung menuju, Ri mau ke tempat kamu dulu Ri katanya. Iya, ayo ke tempat aku kata si Ari. Loh Jo, kamu gimana Jo? Aku ini udah dapat kabar sih, aku dapat SMS dari saudaraku katanya mereka semuanya nggak apa-apa, mereka sempat keluar tadi jadi aman. Ada kerusakan sedikit di rumah kata Mas Johan seperti itu. Oh ya syukur wis kata Mas Ari. Ya udah kamu nggak apa-apa Jo, ikut aku dulu Jo ke sana. Ya nggak apa-apa Ri, santai aja. Udah yang penting aku udah dapat kabar, kamu kan belum dapat kabar dari keluarga kamu. Akhirnya mereka itu tadi sepakat mau menuju ke rumahnya Mas Ari dulu. Singkat cerita, ya bukan singkat cerita, nanti dulu digambarin suasana di Jogja pagi itu bener-bener rame, lebih rame dari biasanya. Maksudnya begini, kalau biasanya orang itu berlalu lalang, ramenya itu rame kendaraan bermotor. Kali ini tuh enggak, trotoar pun rame gitu, banyak orang-orang keluar dari gang. Ada yang nangis, ada yang ini, pokoknya seperti itu. Kelihatan bangunan-bangunan besar pun katanya pada rusak. Kaca di kayak bangunan pertokoan kayak gitu tuh juga pada pecah. Bener-bener ini gempa yang lumayan dahsyat ini nih. Tanggal 26 Mei tahun 2006 kalau nggak salah ya. Mas Ari pun melanjutkan ke sana. Begitu mau memasuki gang rumahnya, ya kayak gitu, di sana pun agak rame. Dibuka, gempanya jam berapa Mas Ari begitu? Lu Mas Ari pulang katanya. Iya ini kebetulan saya lagi lewat. Mari Mas langsung aja. Iya saya nyari keluarga ini, mau ke rumah dulu, mau mau ketemu sama ibu bapak katanya begitu kan. Mas Ari pun ke sana, masuk gang, lewatin beberapa rumah. Singkat cerita sampailah di sana, dan di situ Mas Ari tuh lemes banget. Gara-gara dia ngelihat rumahnya itu udah rata sama tanah waktu itu. Bener-bener nyesek gitu ya. Dan
Mas Ari nyariin ke kanan ke kiri, celingak-celinguk. Si Mas Johan juga ngerti gitu, ini rumahnya Ari ambrek-brek. Mas Johan cuman bisa megangin pundaknya. Ri, sabar Ri, tetap berpikir jernih Ri, tetap berpikir positif ya Ri ya. Iya Jo, terima kasih Jo, kata Mas Ari. Udah mobil dimatiin, Mas Ari pun keluar ke sana, ngedeket ke rumahnya yang udah runtuh itu. Tetangganya juga sama, beberapa itu runtuh. Kesana coba dicariin, sampai akhirnya ada salah satu tetangga. Mas Ari katanya, udah kebenaran ini buat nanya-nanya. Pak, ini bapak sama ibu sama keluargaku gimana Pak, katanya. Udah ndak apa-apa, rumah ndak usah dipikirin Mas, rumah ndak usah dipikirin. Nji Pak, katanya. Cuman ini mereka kemana ya? Itu keluarganya panjenengan, alhamdulillahnya selamat, itu lagi pada ngumpul semuanya di balai desa, katanya begitu. Di situ plong banget, alhamdulillah gitu ya. Sampai Mas Ari tuh bener-bener kayak kakinya lemes, dia tuh terduduk di sana di depan rumahnya nangis gitu. Rumah kenangannya di mana Mas Ari lahir itu udah rata sama tanah waktu itu. Udah, namanya mungkin rumah tua juga atau gimana ya, bangunan udah cukup lapuk. Udah, Mas Ari pun bangun langsung menuju ke balai desa. Di sana mereka ketemu sama orang tuanya sama keluarganya. Bener-bener seneng, meskipun rumah hancur tapi setidaknya orangnya itu selamat semua. Meskipun ada beberapa yang terluka gitu ya, tapi itu bukan luka yang parah lah waktu itu. Nah Mas Ari tadi nengok ke arah Johan. Jo, kamu mau pergi ke itu, mau nengokin keluarga kamu di sana? Iya Ri, kalau acara kamu udah selesai ya, kata Mas Johan begitu. Ya udah Jo, nggak apa-apa Jo, ini yang penting alhamdulillah ini keluargaku udah selamat, sekarang tinggal kamu Jo. Oh iya sudah, terserah kamu aja, ayo kita berangkat. Mas Ari sama Mas Johan pun pamitan dengan keluarganya Mas Ari. Mereka berangkat di sana. Di tengah perjalanan mereka tuh ngobrol. Jo, kejadian hari ini tuh ada nggak sih hubungannya dengan pengalaman kita di rumah babi itu, katanya begitu. Iya, aku juga berpikir ke sana Ri, aku berpikir ke sana beneran Ri. Seandainya kita nggak disesatin, bukannya kita nggak disesatin, seandainya kita nggak tersesat malam itu dan nggak ketemu dengan keluarga babi itu, apa yang akan terjadi coba bayangin. Jo, aku ceritain ya rencana aku, kata Mas Ari. Aku liputan di Sidoarjo sana. Setelah itu liputan kan cuma sebentar. Aku langsung pulang ke Jogja. Kamu juga pastinya. Iya betul. Pulang ke Jogja sana. Nah, kalau seandainya aku berada di Jogja situ, udah sampai. Ini gempa kan pagi jam 6. Biasanya keluargaku itu udah keluar semuanya. Biasanya. Tapi kalau lagi ada aku di situ, ya otomatis mereka itu nggak akan keluar. Bangunnya mungkin akan lebih siang, lebih banyak aktivitasnya di dalam rumah seperti itu. Dan apa kira-kira yang bakalan terjadi? Ya aku ngerti Ri. Rumah ambruk, kami semua ada di dalam rumah, udah celakanya tuh di situ, kata Mas Ari. Udah, itu dari analisaku ya. Seandainya aku pulang ke sana, tapi kalau selama nggak ada aku, mereka pagi-pagi itu pasti lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Makanya mereka itu bisa selamat karena nggak di bawah rumah yang ambruk itu, kata Mas Ari. Mas Johannya cuman ya diem aja ngedengerin ya, nyimak. Ya seandainya kita nggak ketemu sama mereka, seandainya kita nggak disasarin, selesai liputan cuman hitungan jam gitu. Dan seandainya kita tadi malam nih nyampe ke Jogja pun kejadiannya kan seperti ini. Untung kita sampai kesininya tuh pagi. Mikir sampai situ nggak sih Jo gitu. Iya Ri, aku juga mikir ke sana Ri. Beneran Ri, apa yang kamu bilang Ri. Jadi apa yang kita alami di situ, yang tadi pagi atau kemarin pagi lebih tepatnya, kita itu gampangan kesel gitu ya. Kita itu nyaci maki, kita udah sumpah serapah dengan apa yang kita temuin itu.
Ternyata hari ini tuh berbalik ya, Ri. Kita jadi bersyukur sempat singgah, sempat disasarin, sempat dikasih makan juga ya, di rumah babi itu katanya. Oh iya, ada satu hal lagi. Nanti wis. Kita bersyukur banget waktu iya udah. Nah, singkat cerita, intinya poin dari obrolan mereka tuh seperti itu ya. Mereka pun akhirnya sampai di rumahnya Mas Johan, ketemu sama keluarganya Mas Johan, dan akhirnya Mas Ari pun pulang lagi. Keluarganya Mas Johan itu nggak apa-apa semuanya, karena rumahnya juga baik-baik aja, cuman ya retak-retak sedikit kayak gitulah, nggak sampai ambruk. Kalau Mas Ari rumahnya tuh bener-bener habis kayak gitu. Di tengah perjalanan tiba-tiba Mas Ari itu berhenti gara-gara ada beberapa orang di sana itu berdiri di tengah jalan, motong jalan. Jalan waktu itu tuh udah mulai sepi ya. Ada beberapa orang, kayak ada satu keluarga, dia itu berdiri di tengah jalan dan mereka itu balik muka akhirnya. Mas Arinya berhenti, mereka muter badan. Mas Ari langsung dak dikduk. Mereka itu adalah orang-orang atau sosok-sosok yang mereka temui di Sidoarjo sana, di rumah itu, penghuni rumah itu. Si orang tadi, salah satunya bapaknya begitu sama ibunya minggir ke sini ngedeketin Mas Ari. Mukanya biasa aja, nggak berubah jadi babi. Mas Ari pun ngebuka pintu dan dia pun keluar. Mas Ari bingung ya, antara takut dan yang lainnya lah, perasaannya tuh campur aduk, mau bilang terima kasih atau apa gitu, gimana caranya ya, sampai akhirnya tiba-tiba mulutnya Mas Ari tuh keluar dengan sendirinya, Pak, Bu, terima kasih katanya. Nah, si bapak sama ibu itu cuman tersenyum, iya sama-sama, yang jelas kami senang Mas Ari dan Mas Johan itu bisa singgah di rumah kami. Rumah kami dulunya itu Mas, itu adalah kandang babi Mas katanya. Oh begitu ya Pak ya, iya kandang babi tapi udah nggak terpakai, jadi kami tempatin gitu. Mas Ari di situ garuk-garuk kepala gitu. Aku nggak ngerti maksudnya gitu, dulu kandang babi sekarang nggak terpakai, jadi kami tempatin. Lah aku nggak ngerti dan aku nggak mau memperpanjang obrolan ini. Yang jelas aku terima kasih banget sama bapak sama ibu. Kalau seandainya kami nggak singgah di rumahnya bapak dan ibu, mungkin aku dan keluargaku semuanya udah ketimpa rumah gara-gara gempa ini, kata Mas Ari. Iya, sama-sama. Akhirnya kamu mengerti dengan semuanya ya, Mas Ari, Mas Johan. Maksudnya Mas Johan itu yang udah di sana ya, di situ, karena Mas Ari sendirian. Iya, baik, silakan dilanjutkan, temui keluargamu Mas Ari. Terima kasih. Mas Ari pun langsung buru-buru masuk mobil. Mereka itu sekeluarga yang tadinya berbaris di tengah jalan, mereka tuh minggir ngasih jalan. Mas Ari pun jalan kayak gitu, tetap nundukin kepala gitu ya. Jendela mobil masih dibuka. Setelah udah agak jauh ditutup jendelanya, Mas Ari itu masih ngelihat dari spion. Dan saat ngelihat dari spion itu, ngelihatnya dari spion tengah waktu itu, mereka itu udah berubah. Bajunya masih baju orang seperti biasa, cuman kepalanya itu udah berubah jadi warnanya lebih putih. Itu adalah kepala babi semuanya kayak gitu. Dan akhirnya Mas Ari ketemu sama orang tuanya, sama keluarganya, ngobrol-ngobrol lah, diceritain ya kayak gitu. Akhirnya orang tuanya juga bersyukur Mas Ari mengalami hal tersebut gitu. Setelah dijelasin dengan logikanya Mas Ari, kalau misal Mas Ari datang ke sana, maka keluarga akan berkumpul di situ pagi hari, mereka nggak akan kemana-mana. Saat gempa terjadi, rumah runtuh, bisa jadi kami itu semuanya tewas. Tapi alhamdulillah ada kejadian seperti itu yang nggak disangka-sangka gitu. Meskipun nggak secara langsung, tapi itu memang ya berhubungan gitu. Masih ada hubungannya dengan yaitu tadi keselamatan keluarganya Mas Ari. Wallahu a'lam, apapun yang terjadi, Mas Ari pun masih mengucapkan alhamdulillah apapun kejadiannya, apapun perantaranya. Yang jelas ini salah satu gitu, salah satu jalan keselamatan keluargaku itu. Di situ Mas Ari nggak berhentinya bersyukur gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai beberapa hari kemudian
Oh ya, mereka kan sempat bikin liputan juga di situ, jadi akhirnya di Jogja pun agak sedikit lebih lama, meskipun Mas Ari nggak tinggal di rumahnya gitu ya, tapi tinggalnya di daerah pengungsian sementara di situlah. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya, sampai akhirnya Mas Ari pun balik ke Jakarta sana. Di Jakarta sana pun ya cerita itu ternyata rame gitu. Mas Ari itu cerita-cerita ya, tapi cuman di lingkungan kantornya doang waktu itu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih Mas Ari dan Mas Johan yang udah berbagi pengalaman yang dahsyat ini gitu ya. Kita nggak akan tahu gitu maksud dari sesuatu, maksud dari kejadian sampai cerita itu atau kejadian itu tuh berakhir. Ya kurang lebih seperti itulah. Mohon maaf ke kawan-kawan kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.